presiden yang mensejahterakan rakyat. Video kali ini membahas tentang negara Mauritius dan presiden wanita pertamanya. Apa yang Anda ketahui tentang Mauritius? Mauritius adalah negara kecil, masuk dalam wilayah Afrika. Negara tersebut berupa pulau kecil terletak di sebelah timur Madagaskar. Mauritius menyediakan pendidikan gratis hingga ke jenjang perguruan tinggi, termasuk transportasi dari rumah ke sekolah-sekolah digratiskan oleh negara. Di Mauritius, pendidikan adalah pelayanan yang disediakan negara untuk rakyat secara cuma-cuma dan tidak seperti barang yang diperjualbelikan. Mauritius juga memberikan layanan medis gratis bagi setiap penduduknya, termasuk operasi bedah jantung yang memerlukan biaya besar. Tidak ada bisnis untuk urusan kesehatan rakyat. Untuk masalah tempat tinggal, apakah Anda tahu bahwa 90% penduduk Mauritius sudah memiliki rumah sendiri? Tidak ditemukan keluarga tunawisma atau keluarga yang mengeluhkan harga tanah dan properti yang tinggi. Pendapatan per kapita penduduk Mauritius mencapai $19.600, tanpa harus berbangga bahwa mereka adalah masyarakat yang memiliki pendapatan tertinggi di Afrika. Mauritius adalah negara terkaya di Afrika, padahal negara ini tidak memiliki sumber minyak dan pertambangan. Perekonomiannya bergantung pada sumber daya manusia, sektor industri pertanian, dan pariwisata merupakan sumber penghasilan yang luar biasa besar untuk negara ini. Belanja militer masuk dalam daftar anggaran negara, sedangkan pengeluaran negara digunakan untuk kesehatan, pendidikan dan layanan umum. Presidennya waktu itu adalah presiden wanita pertama Mauritius, yaitu Dr. Amenah Gurib Fakim, memiliki gelar doktor di bidang kimia organik. Ucapannya yang paling terkenal adalah, "Dunia politik yang memilihku, bukan aku yang memilihnya." Dr. Amenah Gurib Fakim menulis lebih dari 20 buku dan 8 penelitian internasional di bidang ilmu biologi. Umat Islam merupakan penduduk minoritas di Mauritius. Hanya 17% dari total jumlah penduduk. Meskipun demikian, rakyat Mauritius memilih seorang wanita muslimah sebagai presiden mereka. Hal itu karena rakyat Mauritius sudah terbiasa hidup damai dan tidak gampang tersulut fitnah keagamaan. Selain itu adalah karena rakyat Mauritius menginginkan perubahan, pemilihan presiden yang dulunya karena kasta dan agama. Untuk pertama kalinya orang Mauritius bisa memilih karena partai dan ide-ide yang dibawa. Amenah Gurib Fakim adalah salah satu profesor di perguruan tinggi yang menulis sebuah pesan untuk para mahasiswa tingkat kedokteran, magister dan sarjana, dan meletakkan pesan tersebut di gerbang kampus di wilayah selatan Afrika, yang isinya, untuk menghancurkan sebuah bangsa tidak perlu dengan bom atom atau dengan roket jarak jauh, tetapi dengan merendahkan kualitas pendidikan dan membiarkan pelajar berbuat curang, sehingga pasien meninggal di tangan dokter yang lulus dengan curang. Rumah-rumah roboh di tangan insinyur yang lulus dengan curang. Kerugian harta yang banyak di tangan akuntan yang lulus dengan curang. Agama mati di tangan tokoh agama yang lulus dengan curang. Keadilan hilang di tangan hakim yang lulus dengan curang. Gagal panen petani pekebun di tangan ahli pertanian yang lulus dengan curang. Dan menyebarnya kebodohan di antara pelajar di tangan guru yang lulus dengan curang. Memang hanya sebentar Dr. Amenah Gurib Fakim memangku jabatan sebagai Presiden Mauritius.
yaitu sejak tahun 2015 hingga tanggal 23 Maret tahun 2018 karena tersandung kasus kartu kredit, dan oleh karena itu kemudian dia mengundurkan diri sebagai presiden demi menjaga kestabilan negara katanya. Dia dituduh berbelanja pakaian dan perhiasan di Italia dan di Dubai Uni Emirat Arab di tahun 2016 menggunakan kartu kredit hingga mencapai $26.000, yang dikatakan tidak disengaja karena dia memiliki kartu lain yang serupa. Kartu kredit yang dituduhkan telah disalahgunakan itu adalah pemberian dari lembaga amal yang berbasis di London, Inggris yang bernama Planet Earth Institute, PE, di mana PE ini mempunyai kepentingan bisnis di Mauritius. Disebutkan kartu kredit ini sebenarnya ditujukan untuk promosi program doktoral atas nama Amenah Gurib Fakim. Dan atas tuduhan tersebut Dr. Amenah Gurib Fakim telah mengembalikan semua uang yang digunakannya. Saya tidak berhutang kepada siapapun. Mengapa isu ini baru muncul sekarang, nyaris setahun berlalu? Menjelang perayaan Hari Kemerdekaan kita, ucapnya dalam pidato pada tanggal 7 Maret tahun 2018. Terlepas dari kasus yang disebutkan tadi, yang perlu digarisbawahi dan perlu diacungi jempol atau perlu dicontoh dari Dr. Amenah Gurib Fakim dan negara Mauritius adalah bahwa jika mau berjuang, wanita-wanita Indonesia juga bisa menjadi setingkat dengan Dr. Amenah Gurib Fakim. Dan negara kita Indonesia juga bisa seperti negara Mauritius dan bahkan bisa lebih baik dari Mauritius kalau rakyatnya kompak berkomitmen untuk mewujudkan Indonesia maju. Mauritius adalah negara kaya, merupakan negara terkaya di Afrika. Pendapatan per kapita penduduknya mencapai $19.600 tanpa harus berbangga bahwa mereka adalah masyarakat yang memiliki pendapatan tertinggi di Afrika. Rakyat Mauritius bisa mewujudkan toleransi beragama yang baik. Hal tersebut bisa dibuktikan bahwa meskipun populasi pemeluk Islam di Mauritius hanya 17%, namun rakyat Mauritius bisa mewujudkan presidennya yang berasal dari golongan agama minoritas. Hal itu karena rakyat Mauritius sudah terbiasa hidup damai dan tidak gampang tersulut fitnah keagamaan. Secara rinci, sekali lagi, yang bisa diacungi jempol dan dicontoh dari Dr. Amenah Gurib Fakim dan negara Mauritius adalah bahwa Dr. Amenah Gurib Fakim adalah wanita cerdas yang mampu menghasilkan karya-karya dengan menulis lebih dari 20 buku dan 8 penelitian internasional di bidang ilmu biologi. Dr. Amenah Gurib Fakim adalah presiden wanita pertama dan satu-satunya di Afrika hingga kini, yang juga salah satu dari presiden wanita di dunia yang hingga kini sangat sedikit jumlahnya. Dr. Amenah Gurib Fakim adalah presiden wanita yang bisa membawa negara Mauritius mampu membebaskan rakyatnya dari biaya pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi, termasuk gratisnya biaya transportasi dari rumah ke tempat belajar, membebaskan biaya kesehatan untuk rakyatnya hingga operasi bedah jantung yang memerlukan biaya besar. Dikatakan tidak ada bisnis di Mauritius untuk urusan kesehatan rakyat, dan hingga 90% rakyatnya telah memiliki rumah sendiri. Hal-hal itulah yang bisa dicontoh oleh negara kita Indonesia. Demi Indonesia maju, dan tidak ribut melulu karena perbedaan keyakinan agama, tidak tambah-tambah baik akal sehatnya, selalu ingin merubah falsafah negara. Sakit hati karena kelompok atau ormas pengacau yang didukungnya telah dibubarkan oleh pemerintah.
Adanya mereka-mereka yang selalu menentang kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang syah karena ingin berkuasa, ingin enak sendiri, ingin kaya sendiri. Sakit hati karena tidak dipakai lagi oleh negara, melawan dengan segala cara karena hutangnya dalam berbisnis demi hukum kini ditagih dan disita oleh pemerintah. Mereka-mereka itu tidak peduli dan menghambat Indonesia untuk maju di mana sudah mulai disegani oleh negara lain karena Indonesia getol membangun di segala bidang yang sudah banyak hasilnya, utamanya di sektor infrastruktur sebagai penopang utama dalam memajukan ekonomi bangsa dan mesejahterakan rakyat. Negara lain tidak bisa lagi mendikte Indonesia, harus win-win solution. Itu saja sih catatan dan uraian yang perlu digarisbawahi dari dibuatnya video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video lain di channel ini, yang diusahakan berisi pengetahuan yang baik dan info-info yang menarik, atau mungkin ditambah dengan sesuatu yang menghibur. Dengan harapan selain bermanfaat mudah-mudahan tidak membosankan untuk ditonton. Anda bisa menemukan channel ini di YouTube dengan nama Hermanu Hadi. Kepada Anda semua yang menonton video ini, disampaikan banyak terima kasih. Semoga Anda sehat, berbahagia, gemar berbuat kebajikan dan bersemangat menjalani hidup dengan hati yang damai. Bye-bye. Miss Grand Albania! Miss Grand Argentina! Miss Grand Bashkortostan! Miss Grand Belarus! Miss Grand Mongolia! Miss Grand Brazil! Miss Grand Bulgaria! Miss Grand Miss Grand Canada! Miss Grand Chile! Miss Grand China! Miss Grand Colombia! Miss Grand Costa Rica! Miss Grand Crimea! Miss Grand Cuba! Miss Grand Czech Republic! Miss Grand Dominican Republic! Miss Grand Ecuador! Miss Grand Egypt! Miss Grand El Salvador! Miss Grand England! And Miss Grand Finland! Miss Grand France! Miss Grand Germany! Miss Grand Guatemala! Miss Grand India! Miss Grand Indonesia! Miss Grand Iran! Miss Grand Ireland! Miss Grand Italia! Miss Grand Jamaica! Miss Grand Japan! Miss Grand Kenya! Miss Grand Korea! Miss Grand Kosovo! Miss Grand Laos! Miss Grand Malaysia! Miss Grand Mauritius! Miss Grand Mexico! Miss Grand Myanmar!